Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Darmawan dari Universitas Islam 45 Bekasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan sebagian dari 5 bab yang sudah pernah dijelaskan oleh dosen saya. Pertama, saya akan menjelaskan bab ke-8, yaitu membangun spirit pembaruan negerimu. Bab ini menjelaskan tentang kajian surah Asy-Syamsi pada ayat ke-7, di mana ini menjelaskan dan menginformasikan kebaikan dan keburukan dalam mengambil keputusan kita apabila melakukan dengan hawa nafsu atau tidak, yang itu menentukan kegagalan atau kesuksesan kita dalam mengambil keputusan yang menjadikan kita sebagai pemimpin yang bijak. Setelah itu, kedua, bab ini menjelaskan tentang kajian surat Al-Duha, mengajarkan kita untuk bersyukur apa yang kita miliki sekarang, dikarenakan semua yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah SWT yang meningkatkan power of leadership kita. Lalu ketiga adalah kajian surat Al-Insyirah yang menjelaskan untuk meningkatkan kualitas amal kebaikan kita, yang dimana hari ini kita harus lebih baik dari hari yang sebelumnya, yang dimana Nabi Muhammad pernah mengajarkan kita untuk manusia besar, yang maksudnya kita harus menjadi manusia yang senantiasa berlapang dada menjalankan kehidupan. Keempat adalah menjelaskan kajian surat An-Naba yang menjelaskan respon publik, yang dimana kita harus kembali ke jalan Allah SWT untuk meraih kemenangan, yang dimana kita harus mendapatkan kebahagiaannya. Terakhir dari bab ini menjelaskan tentang kajian surat Al-Mudaththir yang menjelaskan kita etika dan target pembaruan, yang dimana kita sudah paham dengan ajaran Islam, kita harus memperingatkan dan memperbarui bangsa kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, bab 9 yang menjelaskan kepemimpinan. Yang pertama, menjelaskan tentang artinya kepemimpinan atau iman. Pemimpin atau leader terbagi menjadi dua. Yang pertama, leadership yang diperlakukan dengan persetujuan dari yang dipimpin. Kemudian point yang harus diakui oleh umat, yang dikenal sebagai pemimpin umat atau imam. Lalu sifat pemimpin juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan tujuan bersama pada kegiatan, aktivitas, dan motivasi anggota kelompoknya. Lalu model pemimpin yang menjelaskan karakteristik dari pemimpin, yaitu pemimpin harus berkarismatik, inspirasional, stimulasi intelektual, dan serta konsiderasi individual, yang dimana sikap itu membuat kita menjadi pemimpin transformasional, di mana dapat memotivasi bawahan atau anggota lain untuk menjalankan visi dan misi mereka ke tingkat lebih besar. Terakhir, menjelaskan model kepemimpinan Mekah dan Madinah, yang menjelaskan pemimpin profetik, yang dimana pemimpinan Nabi Muhammad SAW bagikan matahari, yang dilanjutkan oleh para sahabatnya, pemimpinnya, yang bagikan seperti planet yang tersebar di galaksi atau luar angkasa. Dan terakhir, pemimpin umatnya, yang pada saat ini bagaikan
benua. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW tertera pada Qiyas 3 ayat 15 serta Qiyas 64 ayat 8. Selanjutnya bab 10 Practical Leadership. Pertama, menjelaskan power of Hajj, yang menjelaskan the power the leadership dari Mekah menjalar sendiri, lalu keluarga, yang selanjutnya masyarakat, dan berakhir bangsa dan negara. Komponen the power of Hajj terdiri dari 11 komponen yang saling melengkapi atau saling terhubung seperti lingkaran dari nilai intrinsik pada ayat 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya transformational power pada ayat 5, 7, 8, dan 9. Garansi pada ayat 6. Dibanggakan oleh Allah pada ayat 10. Yang inti dari lingkarannya adalah ahli surga 11. Kedua unsur kekuatan negara, mereka saling mengukuhkan. The power of leadership dari ilmunya alim ulama, keadilan pemimpin, dermawannya orang kaya, doanya kaum duafa atau miskin, dan terakhir kokohnya negara. Ketiga adalah hikmah ajaran sebagai sumber energi pemimpin yang menjelaskan hikmah ajaran. Lalu inti Hajj menjur terus membangun sifat ketuhanan yang pernah dicontoh oleh Nabi, diakhiri oleh akhlak atau moral dan jiwa sosial. Kemudian keempat adalah metode internalisasi tauhid yang menjelaskan Astabrata yang terdiri dari wanita, garwa, wisma, turangga, kukila, curiga, waragana, dan pradangga. Kelima, implementasi tauhid dalam Pancasila, menjelaskan spirit kepemimpinan Madinah, di mana tesis Nabi Muhammad SAW yaitu Madinah, yang diuraikan dalam lembaga Madinah Al-Munawwarah sebagai uraian dan implementasi yang sempurna dari tesis Nabi Ibrahim, yang semuanya merupakan pancaran ajaran dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Tesis ini tersimpan dalam Astar Masjid Nabawi. Maafkan syuhada perang Badar, syuhada perang Uhud. Beliau juga merupakan tokoh sentral Piagam Madinah yang tokoh utama nasional Madinah. Selanjutnya, bahaya pembaruan yang disebut energy of leadership. Yang pertama, kajian Qiyas 7 Al-Araf yang menjelaskan sifat setan yang tidak patuh kepada Allah. Lalu di mana bahayanya mengikuti pemimpin yang mengikuti jalan iblis. Kemudian kita juga diajarkan ajaran Rasul, di mana kita diberi petunjuk berupa peringatan dan larangan dalam kitab yang disampaikan melalui Nabi. Lalu kedua, identifikasi sifatmu, yang dimana kita harus kenali lintasan dalam jiwamu yang terdiri dari 4, yaitu sifat malaikat,
binatang bahaim, binatang buas atau siba, dan sifat setan. Ketiga, audit atau muhasabah yang menjelaskan periksa diri kita dari sifat binatang bahaim, binatang buas atau siba, dan sifat setan yang melawan sifat malaikat, yang dimana pada hari ditimbangkan diri kita untuk mengetahui kebaikan kita dalam kehidupan sejak akil balik sampai usia sekarang. Keempat, pintu masuk setan yang terdiri dari 4 pintu dalam diri kita. Pintu pertama atau pintu muka atau depan yang merupakan dari arah dunia atau lebih tepatnya duniawi, yang menunjukkan memuaskan hawa nafsu. Dari belakang yang terkait hari akhir. Pintu kiri yang terkait sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan terakhir pintu terkait kebaikan yang didorong pada kesombongan. Terakhir, mengenal tokoh yang dimiliki sifat iblis yang terbagi 2, yaitu Bala bin Bara dan Bang Jahat. Dan bab terakhir yaitu bab 12 yang menjelaskan energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pokok bahasan pertama adalah spirit pembaruan, menjelaskan kajian surat Al-Mudaththir atau etika dan sasaran pembaruan, yang cara gerakan pembaruan bangsa yaitu kita harus menjadi orang yang tekun beribadah, atau lebih tepatnya tasawuf. Kedua, contoh pembaruan negeri muslim menjelaskan orang yang memegang etika dan prinsip pembaruan di atas diantara kelompok tasawuf, pembaruan akhlak, dan contoh pembaruan di negeri muslim. Ketiga, tantangan abad 12. Tantangan abad 12 hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah yang meruntuhkan nasionalisme dan jatuhnya kelompok baru. Hal ini mengakibatkan adanya 10 tanda kehancuran bangsa, yaitu pertama, meningkatkan kekerasan, ketidakjujuran, ketiga, semakin tinggi rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, keempat, mengaruhi teman sebaya terhadap kekerasan, 5, meningkatkan kebencian dan kecurigaan, 6, menggunakan bahasa yang buruk, 7, menurunkan etos kerja, 8, menurunkan rasa tanggung jawab, 9, meningkatkan perilaku merusak diri, dan terakhir, rusaknya moral bangsa. Pembahasan terakhir bab ini membahas tentang akhir penguasaan dolim. Jika peringatan dalam baik simbolik, tekstual, dan konseptual tidak diibahkan, maka tunggu pengadilan yang paling akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.